Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ausia Livia dari kelas 9. Saya akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai getaran. Getaran adalah sebuah gerak bolak-balik yang melewati titik setimpang. Saya ulangi. Getaran merupakan sebuah gerak bolak-balik yang melewati titik setimpang. Dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Sini saya mempunyai gambar bandul, yang mana titik B ini merupakan titik setimpangnya. Titik setimpang dapat kita artikan sebagai titik yang menjadi dasar atau pokok untuk menentukan satu getaran. Satu getaran dapat kita tentukan apabila semuanya melalui semua titik A, B, C dan kembali ke titik semula. Misalkan dari B ke A lalu ke B, apakah itu sudah satu getaran? Tentunya belum, karena harus melewati semua titik. Jadi satu getaran dapat melalui B ke A, A ke B, B ke C, lalu ke B lagi. Maka dari itu dapat disimpulkan menjadi satu getaran. Kita juga dapat mulai dari titik A, yang mana A ke B, B ke C, C ke B, dan ke A, ke titik semula. Maka dari itu dapat didefinisikan pula bahwa satu getaran terdapat 4 kali ayunan. Kita juga dapat menentukan amplitude atau simpangan terjauh, yang mana dapat ditarik garis dari O ke A ini merupakan amplitude atau simpangan terjauh. Sampai sini sudah terpaham belum bagaimana menentukan satu getaran? Baiklah, kita akan lanjutkan ke periode dan frekuensi, yang mana periode dan frekuensi ini termasuk ke dalam getaran. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dapat dilakukan dalam satu waktu. Frekuensi dilambangkan dengan huruf F dan dapat dicari dengan cara F sama dengan N per T. F itu frekuensi dengan satuan Hertz atau Hz, N itu banyak getaran, T waktu dengan satuan second. Selanjutnya ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Periode dilambangkan dengan huruf T besar dan dapat dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N, atau T sama dengan T per N, yang mana T itu periode dengan satuan waktu second karena dia berhubung dengan waktu, lalu ada T kecil itu adalah waktu dengan satuan waktu juga second, dan N banyak getaran. Dapat kita amati bahwa frekuensi dan periode ini memiliki hubungan, dan hubungannya yaitu F atau frekuensi sama dengan 1 per T atau periode, atau bisa juga T sama dengan 1 per F. Itu sama-sama dapat digunakan karena saling berhubungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal dari getaran ini. Ini merupakan salah satu contoh soal dari getaran. Mari kita selesaikan. Perhatikan bandul berikut. Bandul bergerak dari P ke Q. Kita lihat terlebih dahulu. Jika satu getaran, maka PQ, QR, RQ, QP. Namun pada soal hanya P ke Q, berarti hanya 1 dari 4. Maka bisa kita ketahui bahwa N-nya adalah
1/4 getaran. Karena hanya ada 1 dari 4 getaran. Lalu dalam waktu 0,05 second. Artinya T-nya adalah 0,05 second. Lalu jika jarak PR adalah 13 cm, artinya PR 13 cm. Hitunglah A. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Bisa dikatakan PO atau RO. Kalau misalnya PR ini 13, maka PO adalah 6,5. Sudah terjawab? Amplitudonya adalah 6,5. Mudah bukan? Baiklah, yang selanjutnya ada frekuensi. Ditanya B. Frekuensi. Jawab. Frekuensi rumusnya adalah N per T. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. N per T. N-nya sudah diketahui 1/4 getaran. 1/4. T-nya 0,05 atau bisa juga disebut 5/100. Maka 1/4 dikali 100/5. Coret 25, coret 5. Maka frekuensinya adalah 5 Hz atau Hz. Selanjutnya yaitu adalah periode getaran. Maka C. Ditanya T. Jawab. Kita dapat menggunakan T sama dengan T per N atau bisa juga T sama dengan 1 per N. T per N itu T-nya 0,05 second atau 5/100. Secondnya jangan lupa. Lalu per N-nya 1/4. Bisa di ini lagi 5/100 dikali 4/1. Coret 25, coret 5. 1/5 second. Ini frekuensi 5 Hz, periodenya 1/5 second. Pas bukan dengan hubungannya itu T sama dengan 1 per F. Ini 5 Hz, ini adalah 1/5 second. Mudah bukan contoh dari soal getaran? Semoga kalian paham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang. Gelombang sendiri merupakan perambatan energi dari getaran. Saya ulangi, gelombang adalah perambatan energi dari getaran. Gelombang ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jenis gelombang berdasarkan medium. Jenis gelombang berdasarkan medium juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya yaitu gelombang air, gelombang kali, dan gelombang bunyi. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik, yang mana gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang radio, cahaya, dan sinar X. Yang kedua yaitu ada jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Yang pertama ada gelombang transversal, yang kedua ada gelombang longitudinal. Saya ulangi, yang pertama ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya.
kita lihat, inilah gelombang transversal karena memiliki bukit dan lembah. Dan ini adalah contoh gelombang longitudinal yang memiliki perapatan dan renggangan. Dapat dilihat di sini ada tanda merah atau yang disebut juga dengan lambda. Lambda ini juga bisa dikatakan dengan panjang gelombang yang dapat ditentukan dengan cara gelombang transversal. Satu lambdanya dapat kita hitung dengan satu bukit dan satu lembah. Apabila gelombang longitudinal yang terdiri atas perapatan, rengganan, dan perapatan. Bab gelombang ini kita dapat mencari cepat rapat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu. Cepat rapat gelombang dapat disimbolkan dengan huruf V yang dirumuskan V sama dengan S per T, yang mana V adalah cepat rapat gelombang dengan satuan M per second, dan S adalah jarak yang ditempuh gelombang yang di satuan M, dan T adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan second. Cepat rapat juga dapat ditentukan dengan frekuensi dan periode. V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau bisa juga V sama dengan lambda per T atau periode. Biasanya lambda juga dapat dicari dengan cara lambda sama dengan L per N, yang mana L merupakan jarak gelombang dengan satuan meter dan N adalah banyaknya gelombang. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal dari gelombang ini. Selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari gelombang. Perhatikan gelombang berikut. Jika AB 120 cm, A ke B 120 cm, ditempuh dalam waktu 0,04 second. Berarti kita juga bisa dapatkan, yaitu diketahui AB sama dengan 120 cm, T kecilnya adalah 0,04 second. Hitunglah A, amplitudo gelombang. Amplitudo dapat kita lihat di sini, yang mana dari puncak sampai ke titik setimpal, artinya setengah dari 8 cm, yaitu 4 cm. Amplitudenya sudah dapat. Lalu kita akan mencari panjang gelombang. Di sini hanya ada AB, jarak A ke B. AB, setelah kita amati, ternyata AB ini bisa juga dikatakan dengan L atau jarak gelombang, itu 120 cm. Karena jarak gelombang itu adalah satuannya adalah M, maka kita harus rubah menjadi M. Maka 1,2 meter. Untuk mencari lambda, kita juga harus membutuhkan jumlah gelombang atau N. Bagaimana sih mencari N pada gambar? Oke, satu gelombang pada gambar ini dapat kita definisikan satu bukit dan satu lembah. Maka satu bukit, satu lembah, satu gelombang, satu bukit, satu lembah, dua gelombang, satu bukit, satu lembah, tiga gelombang. Berarti N-nya atau gelombangnya terdapat 3 gelombang. Kita lihat di sini semua untuk mencari lambda atau panjang gelombangnya dapat kita cari sekarang. Ditanya lambda yang B ya. Jawab
lambda sama dengan L per N. L-nya 1,2 meter, N-nya 3 gelombang. Maka dari itu 12/10 M per 3. 12/10 dikali 1/3. Maka dapat kita coret 12 sama 3-nya 4. 4/10 artinya 0,4 meter. Mudah bukan mencari lambda? Oke, selanjutnya cek kecepatan gelombang. Kita akan mau menggunakan rumus ini, yang mana kita harus mengetahui frekuensi terlebih dahulu. Maka dari itu kita dapat terlebih dahulu mengerjakan yang di atas frekuensi. Ditanya yang di terlebih dahulu frekuensi. Jawab F sama dengan N per T. N yang kita sudah tahu itu 3, T-nya ada 0,04 second. Atau bisa juga dengan 3/4/100 second. 3 dikali 100/4. Atau bisa disederhanakan jadi 3 dikali 25. Hasilnya 75 Hz atau Hz. Kita sudah mendapatkan frekuensinya yaitu 75 Hz. Kita kecil lagi, ditanya kecepatan gelombang atau F, yaitu F sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya mana tadi? Lambdanya 0,4 meter dikali frekuensinya 75 Hz. Maka hasilnya adalah 30 meter per sekon. Mudah bukan? Selanjutnya kita ada contoh soal mengenai gelombang longitudinal. Tadi gelombang transversal ya. Perhatikan gelombang berikut. Jika AB lagi, AB juga bisa dikatakan dengan L, itu 8 meter, ditempuh dalam waktu 0,0 second. Ditempuh dalam waktu 0,02 second, itu artinya T kecil yaitu 0,2 second. Lalu hitunglah panjang gelombang. Panjang gelombang sama dengan lambda ya. Lambda itu rumusnya adalah L per N. Maka yang kita cari adalah N-nya. N. Karena ini adalah gelombang longitudinal, maka satu gelombangnya adalah dari pusat kerapatan ke pusat rapatan lainnya. Berarti ini sudah 1. Ini ke sini ke pusat rapatan yang lainnya menjadi 2 gelombang. Menjadi 2 gelombang, maka N-nya adalah 2 gelombang. Nah, sudah dapat tuh. Kita jawab, ditanya A. Panjang gelombangnya. Jawab sama dengan, maka dari itu lambdanya adalah L per N. L 8 meter per 2, yaitu jadinya 4 meter. Berarti lambdanya adalah 4 meter. Mudah bukan mencari lambda? Maka kita akan ke soal berikutnya. B. Kecepatan gelombang. Ditanya
Kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang dapat kita cari dengan rumus F sama dengan S per T atau F sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena frekuensinya belum kita mencari, maka kita dapat menggunakan dengan F sama dengan S per T, yaitu jarak per waktu. F sama dengan S-nya juga bisa disebut dengan AB, 8 meter per, dan waktunya adalah 0,02 second. Sini tadi salah ya, ini 0,02 second. Oke, atau 8 meter per 2/100 second. Maka 8 dikali 100 per 2. Coret, ini 4, ini 400 meter per sekon. Inilah F-nya dari soal ini. Selanjutnya ditanya frekuensi gelombang. Selanjutnya kita ditanya frekuensi gelombang. Ditanya C, frekuensi. Jawab. Frekuensi dapat dicari dengan rumus F N per T atau juga F sama dengan lambda dikali F. Maka bisa kita cari dengan rumus ini, F sama dengan lambda dikali F, yaitu V sama dengan lambda dikali F. F sama dengan, karena ini saling kali, maka tetap tarik garis, lambdanya di bawah, F-nya di atas, V-nya di atas. V-nya tadi adalah 400 meter per sekon. V-nya tadi adalah 400 meter per sekon, dibagi lambdanya tadi adalah 4 meter. Dapat dibagi menjadi 100. Ini bisa juga dicoret jadi Hz atau Hz. Inilah frekuensi yang dapat didapatkan dari soal berikut. Mudah bukan soal-soalnya? Semoga dapat dimengerti. Bagaimana